Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizan Aulia, Prodi Teknologi Informasi Universitas Tengku Umar. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah struktur data. Yang pertama ada array. Pengertian array sendiri adalah sekumpulan elemen data yang mempunyai tipe data yang sama. Array terbagi 3 dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, array satu dimensi adalah kumpulan elemen yang tersusun dalam suatu baris. Yang kedua, array dua dimensi adalah sekumpulan elemen yang tersusun dalam baris dan kolom. Elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut bisa berbeda. Dan yang ketiga ada array tiga dimensi adalah kumpulan elemen yang tersusun dari baris, kolom, dan grup. Berikut adalah contohnya. Ini array mempunyai nama, tipe data, dan jumlah elemennya. Dia hanya memiliki satu baris. Selanjutnya ada contoh array dua dimensi, itu terdiri dari indeks kolom dan baris. Yang ketiga, contoh dari array tiga dimensi yaitu memiliki baris, kolom, dan grup. Materi selanjutnya yaitu struktur. Struktur adalah kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Struktur dapat menyimpan variabel-variabel dalam satu nama. Masing-masing elemen data dikenal dengan sebutan field. Deklarasi struktur sebagai berikut. Diawali dengan kata baku struct, kemudian diikuti dengan nama struktur. Yang kedua, deklarasi field yang membangun struktur di antara tanda kurung kurawal dan setiap file diakhiri dengan tanda titik koma. Yang ketiga, jika terdapat file dengan tipe data yang sama, dapat dideklarasikan bersama dengan terpisahkan tanda koma. Deklarasi struktur sebagai berikut. Bisa kita lihat di situ terdapat tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya ada share, pencarian. Pencarian merupakan proses mendasar di dalam pemrograman. Pencarian atau searching merupakan tindakan untuk mendapatkan suatu tanda dalam kumpulan data berdasarkan suatu kunci atau key atau acuan data. Share memiliki beberapa metode. Yang pertama adalah sequential share, yang kedua binary share, yang ketiga interpolation share. Yang pertama, sequential share. Sequential share atau pencarian beruntun adalah metode pencarian yang paling mudah. Pencarian beruntun merupakan proses membandingkan setiap elemen array satu per satu secara beruntun yang dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau hingga elemen terakhir dari array. Note: sequential share dapat diterapkan pada elemen array terurut dan elemen yang tidak terurut. Yang kedua, binary share. Binary share adalah metode pencarian suatu data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data yang dalam keadaan terurut. Proses pencarian binary share dapat dilakukan pada kumpulan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu, menaik atau menurun. Masuk pada bagian sorting. Pengurutan data atau disebut dengan sorting. Terdapat istilah ascending dan descending. Pengurutan dengan dasar nilai yang kecil menuju nilai yang terbesar disebut ascending. Berarti nilai dari kecil terbesar disebut ascending. Dan sedangkan yang disusun atas dasar dari nilai besar ke kecil disebut descending. Berarti kebalikannya. Dan sorting memiliki beberapa metode, yaitu metode bubble sort, metode pengurutan seleksi atau selection sort. Yang ketiga, metode quick sort. Metode bubble sort. Metode bubble sort metode sederhana untuk melakukan pengurutan data, tetapi memiliki kinerja terburuk untuk data yang besar. Pengurutan dilakukan dengan membandingkan sebuah bilangan dengan seluruh bilangan yang terletak sesudah bilangan tersebut. Penukaran dilakukan kalau suatu kriteria dipenuhi. Contoh bubble sort sebagai berikut. Dia akan melakukan pengurutan data dari satu ke satu, tahap per tahap. Yang kedua adalah selection sort, pengurutan seleksi atau selection sort mempunyai mekanisme sebagai berikut. 1. Menentukan pos awal yang menunjuk ke lokasi awal pengurutan data, diatur agar berisi indeks pertama dalam larik. Yang kedua, cari bilangan terkecil yang terletak di antara posisi sesudah yang ditunjuk oleh penunjuk tersebut hingga elemen terakhir dalam larik. Yang ketiga, lokasi bilangan terkecil disebut pos min. Kemudian ditukarkan nilai bilangan terkecil tersebut dengan nilai pos awal. Ulangi proses dari pos awal bernilai 0 hingga N2
dengan N menyatakan jumlah elemen dalam larik. Contoh selection sort sebagai berikut. Dia melakukan pengurutan dari pos awal ditukar ke nilai terkecil yang ada pada elemen tersebut.